Halo semuanya, kami dari kelompok 5 SMA Negeri 1 Pulsraya akan menjelaskan sudut-sudut relasi. Saya Andreas Purba, Saya Lesinaga, Saya Dumaria Kanturi, Saya Elfred Haradi. saya Surendris. di sini kita akan menentukan nilai sudut relasi berbagai terang. Jadi sebelum kita menentukan sudut relasi, kita harus tahu apa itu sudut relasi. Jadi sudut relasi itu adalah perluasan definisi tentang ilmu trigonometri tentang bangunan pada segi dari siku yang membentuk sudut kuadrat 1 atau sudut lentik 0 sampai 90 derajat. Dari rumus sudut relasi itu dengan memakai sudut-sudut relasi, kita mampu menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadrat lainnya. Bahkan untuk sudut yang lebih dari 360 derajat termasuk juga sudut negatif. Paknya sudah dapat menentukannya dengan rumus asal saja tahu caranya. Jadi di kuadran yang pertama itu yang dari kata asal kita ambil dari huruf S yang berarti semuanya. Jadi nilai sinus di sini positif, cos positif, dan tangen positif. Sedangkan yang di kuadran kedua itu hanya nilai sinus yang positif, maka sinus hasilnya positif, cos negatif, dan tangen negatif. Sedangkan yang di kuadran ketiga nilai yang positif itu hanya tangen, maka tan positif, cos negatif, dan sinus negatif. Sedangkan di kuadran keempat itu hanya kosinus yang bernilai positif, maka tangen sama dengan negatif dan sinus juga sama dengan negatif. Di sini saya akan menggambarkan dua segitiga yang sebangun. Jadi simbolnya segitiga yang pertama sebangun dengan segitiga yang kedua. Jadi di segitiga yang pertama itu segitiga siku-siku dengan diketahui satu sudut alfa dan sisi alasnya X, sisi tegak Y, dan sisi miring N. Jadi kita mencari sin alfa. Sin alfa seperti yang kita ketahui depan per miring, maka depannya sama dengan Y dan miringnya sama dengan R. Untuk cos alfa, terus mencari cos sama dengan samping per miring, maka sampingnya X dan miringnya R. Sedangkan untuk tangen alfa itu dicari dengan depan per samping, maka Y per X. Ini untuk sudut yang segitiga yang pertama. Yang kedua, secara otomatis kita sudah mengetahui bahwa sudut alfa tambah ini kita ibaratkan sudut beta sama dengan 90 derajat. Maka sudut beta sama dengan 90 dikurang X atau alfa. Lalu kita ubah sudut beta ini menjadi 90 dikurang alfa. Jadi untuk mencari sin 90 derajat kurang alfa sama dengan sin itu rumusnya depan per miring, maka X per L. Dari sini kita mengetahui bahwa sin 90 dikurang R dikurang alfa sama dengan cos alfa di segitiga yang pertama. Jadi kita buat sama dengan cos alfa. Dan untuk cos 90 dikurang alfa sama dengan cos itu rumusnya samping per miring, maka Y per L. Y per R yang di segitiga pertama kita ketahui adalah sin alfa, maka cos 90 kurang alfa sama dengan sin alfa. Sedangkan untuk tangen al 90 kurang X sama dengan depan per samping, maka X per Y. X per Y sama dengan kebalikan dari Y per X, maka tan 90 dikurang X sama dengan kotangen cos alfa.
relasi sudut di kuadran 2, kita dapat mencarinya dengan dua cara, yaitu cara 90 tambah sudut alfa, karena batasnya kan 180, maka itu bisa 90 tambah alfa dan 180 dikurang alfa. Yang pertama 90 tambah alfa, maka sin dari 90 tambah alfa sama dengan sin 90 dikurang 90 kurang x, maka otomatis dapatnya menjadi, kan sebelumnya kita mendapat sin 90 kurang x itu hasilnya sama dengan cos alfa x. Jadi untuk yang mencari cos 90 tambah x sama dengan cos 90 dikurang minus x, maka sama dengan sinus minus x, maka hasilnya ini menjadi minus sin x atau sin alfa. Sedangkan untuk mencari tangen dari 90 tambah alfa sama dengan langsung saja menjadi minus tangen alfa dari rumus tadi. Dan yang kedua itu sama dengan 180 dikurang alfa. Jadi untuk nilai sin 180 dikurang alfa sama dengan sin 180 dikali 90 dikurang x, maka ini hasilnya sama dengan cos 90 dikurang x. Cos 90 kurang x seperti halnya yang tadi saya sudah kerjakan, hasilnya sama dengan sin alfa. Maka untuk mencari cos 180 dikurang alfa sama juga dengan cos 180 kali cos 90 dikurang alfa sama dengan minus sin 90 dikurang x. Minus 90 kurang x itu sin 90 kurang x sama dengan cos x, maka minusnya menjadi minus cos alfa. Dan untuk mencari tangen dari 180 dikurang alfa sama dengan minus bukan x. Sama seperti yang kita ketahui bahwa di kuadran kedua itu yang menjadi hasil positif hanyalah minus, dan yang cosnya hasilnya minus. Jadi sekarang kita masuk ke kuadran ketiga. Di sini sudah saya buat gambarnya. Jadi sin alfa sama dengan depan per miring, depannya min y, miringnya r. Cos alfa sama dengan cos alfa sama dengan samping per miring, sampingnya min x, miringnya r. Dan alfa sama dengan depan per samping, depannya min y, sampingnya min x. Jadi sama dengan y per x. Seperti yang kita tahu rumusnya tadi, asal saja tahu caranya. Di sini tahu, berarti tannya positif, cos sama sinnya negatif. Jadi kita masuk ke rumusnya. Jadi di sini sin 180 derajat tambah alfa sama dengan min sin alfa cos 180 derajat tambah alfa sama dengan cos alfa min cos alfa, dan 180 derajat tambah alfa sama dengan tangen alfa. Kita masuk ke sudut yang 270 kurang alfa. Jadi sini sin 270 derajat kurang alfa sama dengan cos alfa, cos 270 derajat kurang alfa sama dengan min sin alfa, dan tan 270 derajat kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Untuk mencari relasi sudut di kuadran depan, pertama cara pertama yaitu dengan
sin 270 tambah alfa sama dengan sin 180 kita gimana kita? Gimana? Lamang-lamangnya ya. Oleh hasil min cos dengan maka sin 360 derajat kurang alfa sama dengan minus sin alfa. Cos 360 derajat kurang alfa sama dengan cos alfa. Tan 360 kurang alfa sama dengan minus tan alfa. Sin 360 tambah alfa sama dengan sin alfa. Cos 360 tambah alfa sama dengan cos alfa, dan tan 360 tambah a sama dengan tan alfa. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal-soal mengenai relasi sudut. Baik, di sini saya akan mencari cos 120 derajat sama dengan cos 120 derajat itu berada di kuadran 2, sehingga hasilnya itu nanti menjadi minus. Baik, yang pertama itu kerjaan adalah cos 120 derajat sama dengan cos 90 derajat ditambah 30 derajat, sehingga hasilnya itu adalah sin min 30 derajat menjadi min setengah, dan hasilnya itu adalah min setengah. Baik, soal yang nomor kedua itu adalah sin 150 derajat. Sin 150 derajat itu berada di kuadran kedua, sehingga sin di kuadran kedua itu sama dengan positif. Jadi penyelesaian ini kita buat, yaitu sin 150 derajat itu sama dengan sin 90 derajat ditambah 60 derajat, sehingga menjadi sin pos 60 derajat, itu sama dengan setengah, sehingga hasilnya itu adalah setengah. Baik, soal yang nomor ketiga itu adalah sin 225 derajat. Sin 225 derajat itu berada di kuadran 3, dan yang di kuadran ketiga itu yang positif sama dengan tangen. Jadi jadi rumusnya itu menjadi sin 225 derajat itu sama dengan sin 90 derajat ditambah 45 derajat. Dikarenakan sin di kuadrat ketiga itu negatif, dia menjadi minus sin 45 derajat, sehingga mendapat hasil min setengah akar 2. Jadi hasilnya itu adalah min setengah akar 2. Baik, di sini ada soal keempat, yaitu soalnya berbunyi sin 270 derajat dikali, yaitu soalnya berbunyi sin 270 derajat dikali cos 135 derajat dikali tan 135 derajat per sin 150 derajat dikali cos 225 derajat. Baik, penyelesaiannya itu menjadi cos 0 dikali min sin 45 dikali tan 45 itu per sin 30 derajat dikali min cos 45 derajat. Itu hasilnya itu menjadi 1 dikali min setengah akar 2 kali min 1 per setengah dikali min setengah akar 2 sama dengan min 2. Sekian soalnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil presentasi kami, semoga seluruh penonton dapat mengerti. Saya ucapkan terima kasih.